Saudara-saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 yang demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dari dalam Yesus Kristus. Akan saya bacakan ulang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, tak terasa sudah 10 tahun gereja kita ini berdiri. Tepat di hari ini, saat khotbah ini direkam, yaitu hari Sabtu 31 Juli 2021, gereja kita berulang tahun. Memang kita tidak bisa merayakan bersama-sama seperti 2 tahun yang lalu karena pandemi ini belum berakhir dan pemberlakuan PPKM belum selesai. Namun bukan berarti momen ini menjadi kehilangan makna atau kehilangan arti karena peristiwa tersebut. Di tahun ini kita masih dapat merayakannya dengan cara kita berefleksi diri, merenungkan kembali apa makna sesungguhnya bagi kita tentang bertambah usia gereja kita ini dan langkah apa yang harus kita kerjakan di hari ini dalam memaknai bertambah usianya gereja kita. Saudaraku, gereja mempunyai 2 makna atau 2 arti, yaitu bangunan yang berdiri, yang dipakai sebagai tempat beribadah, dan gereja sebagai komunitas atau sekelompok manusia yang dipanggil dari kerumunan dunia untuk masuk dalam komunitas jemaat Tuhan. Dalam komunitas tersebut yang dinamakan gereja itu, mereka diajar mendapatkan pemuridan, dibentuk menjadi komunitas yang dikenan Tuhan untuk melakukan tugas atau misi yang Tuhan berikan kepada gereja. Kalau begitu, gereja itu ibarat seorang yang sedang bertumbuh dan melakukan perjalanan kehidupan. Dalam pertumbuhan manusia mengalami tahapan-tahapan, yaitu bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Dewasa pun dibagi menjadi 2, yaitu dewasa muda dan dewasa tua. Di dalam tahapan-tahapan itu dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan manusia mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah pertumbuhan jasmani dan psikologis. Secara psikologi ada pertumbuhan yang mencolok, yaitu kepribadian. Kepribadian terbentuk oleh karena pengaruh lingkungan terdekat, yakni orang tua, saudara kandung, dan teman-teman dekatnya. Kepribadian itu sendiri dapat terlihat dari pola pikir dan perasaan seseorang. Cara seseorang bertindak
sangat dipengaruhi oleh pola pikir dan perasaan yang membentuk kepribadiannya. Demikian halnya dengan gereja dalam pengertian sebagai komunitas atau jemaat milik Tuhan. Jemaat Tuhan tentunya dalam perjalanan hidup berjemaat harus pula memiliki pola pikir dan perasaan yang sama. Pola pikir dan perasaan yang sama itu harus menyerupai atau sama persis pola pikir dan perasaan yang dimiliki pemimpin atau komandannya. Nah, lalu siapa sih yang menjadi komandan dalam gereja itu? Pendetakah? Pendoakah? Pengurus gereja? Ataukah ketua majelis? Korintus 13 menyebutkan bahwa kita ini satu tubuh yang memiliki banyak anggota. Satu tubuh. Tubuhnya siapa? Tubuhnya Kristus. Kalau begitu, jelas bahwa pastilah kepalanya adalah Kristus, yaitu yang jadi otaknya adalah Kristus. Berarti komandannya siapa? Komandannya ya Kristus. Nah, terus pendeta itu siapa? Pendeta bukan komandan, pendeta itu pelaksana. Berdoa, minta hikmat sama Tuhan, apa yang harus ia lakukan untuk pertumbuhan jemaat Tuhan. Dia itu pelayan yang dipakai untuk melayani jemaat Tuhan agar hidup jemaat senantiasa benar di hadapan Tuhan. Kalau pemimpin atau komandannya itu adalah Tuhan Yesus, berarti pikiran dan perasaan kita harus sama dengan Kristus. Apa sih pikiran Kristus itu? Kita lihat saja untuk apa Tuhan Yesus pada saat itu datang ke dunia sampai bela-belain mati di kayu salib. Lukas 5 ayat 31 sampai 32 mengatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, kan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Artinya, Yesus memiliki pemikiran bahwa hidupnya untuk menyembuhkan orang yang sakit. Sakit jasmani dan sakit rohani. Yesus juga punya pemikiran bahwa orang berdosa itu pun perlu diselamatkan. Tidak dibiarkan hidupnya terus-menerus terkungkung di dalam dosa. Oleh karena itu, dalam beberapa peristiwa seperti Sakeus misalnya, Tuhan mendekati orang berdosa untuk diselamatkan, untuk diajar, untuk dibuat mereka itu menjadi bertobat. Jadi dekat dengan orang berdosa itu perlu, tetapi bukan untuk menjadi ikut-ikutan berdosa, tetapi supaya membuat orang tersebut itu bertobat. Itulah pikiran Kristus yang ada, yang perlu kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah perasaan Kristus. Apa sih perasaan yang dimiliki Kristus? Di dalam Markus 6 ayat 34 tertulis, ketika Yesus mendarat,
ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus saat itu mendarat dengan maksud mau beristirahat. Namun ketika melihat orang banyak itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan hanya timbul dalam hati orang yang penuh kasih. Kasih sayang ini yang mengalahkan rasa capek dan punya keinginan untuk berbagi. Bukankah gereja juga dibentuk untuk hal yang semacam itu? Juga melalui tugas diakonianya, gereja memperhatikan orang yang berkebutuhan, baik yang Kristen maupun bukan. Betul, dari kita untuk kita, namun jangan untuk kita saja yang dikedepankan, tapi juga untuk orang di luar sana. Setiap orang yang kita jumpai, gereja tidak akan kehabisan dana untuk menolong orang sakit, meski satu orang atau dua orang dalam satu bulan 2 kali atau 3 kali masuk rumah sakit. Sepanjang kehidupan jemaat mula-mula yang rela mengumpulkan dana untuk kebutuhan anggota dan orang lain, itu senantiasa ada di dalam kehidupan jemaat. Saya sempat terharu ketika ada orang yang hidupnya tidak kaya, namun saya melihat di tengah penderitaan yang terjadi saat ini, di tengah pandemi yang terjadi saat ini, membagi-bagikan makan siang untuk orang yang tidak mampu dengan target 5 orang sehari. Tergerakkah kita juga untuk melakukan hal yang sama seperti itu? Mungkin tidak dengan cara memberi makan siang, tapi mungkin dengan cara lain untuk menyatakan kepedulian kita kepada sesama kita. Saudaraku, banyak orang dalam kondisi menyedihkan. Saatnya kita ini gereja menampakkan misinya untuk hidup dalam pikiran dan perasaan yang sama, yaitu pikiran dan perasaan Kristus yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini sudah jadi umat tebusan. Kita ini sudah diselamatkan. Sudah sepantasnya kita meneladani sifat yang dimiliki Kristus sebagai pemimpin besar kita, sebagai komandan dalam kehidupan berjemaat pada saat ini. Saudara-saudaraku, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam tindakan sehari-hari. Amin. Mari kita bersama-sama pada saat ini berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih hingga pada saat ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk hidup di dalam kehidupan yang Engkau berikan.
Kami berterima kasih juga Engkau tambahkan usia gereja ini, sehingga pada saat ini semakin berkembanglah kehidupan gereja ini. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah gereja ini. Jadikan gereja ini untuk hidup di dalam kehidupan yang Engkau inginkan, di mana umat-umat-Mu mempunyai pikiran dan perasaan yang sama, yang seperti Engkau kehendaki terjadi di dalam kehidupan umat. Oleh karena itu Tuhan, berkaryalah dan bekerjalah di dalam kehidupan umat ini. Berkati mereka satu persatu. Berikan kasih sayang-Mu dan damai sejahtera-Mu. Dan biarlah mereka pada saat ini mengalami kelimpahan. Mereka pada saat ini mengalami kemudahan-kemudahan di masa-masa sulit yang terjadi pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu kami memohon agar Engkau tetap senantiasa ada dalam kehidupan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.